Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, bersihkan dulu sekitaran tempat duduknya. Rapikan. Sudah, Bu. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas pimpin doanya. Bu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Hanum, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Berlian, Hadir, Bu. Risa, Hadir, Bu. Randa, Hadir, Bu. Suci. Oke, semuanya hadir ya. Masya Allah, anak ibu semuanya pada rajin ya. Karena kita sebagai generasi muda harus rajin dalam menuntut ilmu. Oke. Anak-anak ibu, apakah masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Puasa. Di sini kita akan membahas tentang zakat. Kan di dalam bulan Ramadan kita harus membayar zakat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami tata cara pembayaran zakat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat, syarat zakat, dan rukun zakat. Oke, kita masuk kepada materi ya, yaitu zakat dan macam-macamnya. Yang pembahasan pertama yaitu tentang pengertian zakat. Mungkin zakat ini tidak asing lagi di telinga anak-anak ibu karena pada saat bulan Ramadan kita sering mendengarnya, bukan? Ya, Bu. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian zakat. Zakat ini secara bahasa yaitu lugat yang bermakna suci, tumbuh, dan juga berkembang. Dan secara istilah zakat ini sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu yang untuk diberikan kepada orang tertentu. Nah, apa itu, Bu, maksud zakat secara bahasa? Nah, ketika seseorang menunaikan zakat, maka harta yang ia zakati itu akan dapat tumbuh, berkembang, dan juga suci. Suci maksudnya di sini adalah bersih dari hal-hal yang kotor. Kemudian, nah zakat ini secara istilah yaitu diambil dari harta tertentu. Jadi zakat ini diambil dari harta tertentu dan diberikan pula kepada orang-orang tertentu. Oke, zakat ini merupakan rukun iman yang keberapa, Hanum? Rukun Islam lah, Bu. Oh iya ya, rukun Islam. Maaf ya, Nana. Rukun Islam yang berapa, Num? Yang keempat, Bu. Zakat ini merupakan rukun Islam yang keempat. Nah, zakat ini dia juga sering diselingi dengan sholat. Nah, zakat ini dia berbeda dengan infak dan juga sedekah. Siapa yang tahu apa perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Nggak tahu, Bu. Nah, perbedaannya yaitu zakat itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Zakat itu diberikan kepada orang-orang tertentu, sedangkan infak dan sedekah itu tidak diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi infak dan sedekah ini boleh siapa saja menerimanya. Paham, Nak? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Dalil tentang zakat yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Silakan, Hanum. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Oke. Terima kasih Hanum. Nah, artinya yaitu dan tunaikanlah sholat dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, jadi dia sering diselingi dengan menunaikan sholat zakat ini. Nah, di sini kita membahas tentang mustahik zakat. Siapa yang tahu apa itu mustahik zakat? Aulia? Orang yang berhak menerima zakat, Bu. Bagus, beri aplaus untuk Aulia. Jadi mustahik zakat ini adalah orang-orang yang berhak dalam menerima zakat. Nah, siapa saja Bu yang berhak dalam menerima zakat ini? Yaitu yang pertama ada fakir. Fakir ini adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Kemudian yang kedua ada miskin. Nah, apa bedanya Bu fakir dengan miskin? Nah, kalau fakir dia tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Nah, kalau miskin dia masih mempunyai pekerjaan. Namun hasil dari pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Misal anaknya ada 5, yang dia mampu memenuhi kebutuhannya ada 2, maka ia berhak untuk menerima zakat. Yang ketiga ada amil. Amil ini adalah pengurus zakat. Nah, jadi pengurus zakat pun berhak untuk menerima zakat ini. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, kenapa orang yang pertama kali masuk Islam menerima zakat, Bu? Nah, dikarenakan orang yang pertama kali masuk Islam ini dia juga memerlukan untuk kebutuhan dia masuk Islam tersebut. Kemudian yang kelima ada sabilillah. Sabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu berhak untuk menerima zakat. Yang keenam ada garim. Apa itu garim, Hanum? Orang yang berhutang, Bu. Ya, orang yang berhutang, tapi bukan hutang yang untuk maksiat ya. Nah, di sini utang yang di sini hutang yang digunakannya itu untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Kemudian ada rikab. Apa itu rikab, Aulia? Orang yang memerdekakan budak, Bu. Nah, bagus sekali Aulia. Kasih aplaus untuk Aulia. Ini adalah orang yang memerdekakan budak. Jadi orang yang memerdekakan budak itu boleh untuk menerima zakat. Yang kemudian ada yang terakhir itu ada ibnu sabil. Nah, ibnu sabil ini adalah orang dalam perjalanan atau yang kita sering kenal itu dengan musafir. Dia berhak dalam menerima zakat. Jadi orang-orang inilah yang berhak dalam menerima zakat, yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, sabilillah, garim, rikab, dan juga ibnu sabil. Kemudian kita lanjut macam-macam zakat. Nah, macam-macam zakat. Yang pertama itu ada zakat fitrah. Fitrah ini secara bahasa itu bersih ataupun suci. Sedangkan menurut istilah zakat fitrah ini adalah sejumlah harta yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan berupa bahan makanan pokok yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan ataupun menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan juga rukun tertentu. Nah, kemudian kita masuk kepada rukun zakat fitrah. Siapa di sini yang tahu apa itu rukun? Sesuatu yang harus dilakukan. Iya, betul sekali Hanum. Rukun ini merupakan salah satu hal yang harus dikerjakan untuk memenuhi dari apa yang kita lakukan. Nah, dari rukun zakat fitrah ini ada niat. Nah, ketika membayar zakat fitrah itu diselingi dengan niat. Nah, jadi ketika seseorang membayar zakat fitrah itu harus diselingi dengan niat. Jika seseorang itu hendak membayar zakat fitrah, jika seseorang kepala
keluarga hendak membayar zakat fitrah, maka niat yang dia lafalkan yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitriani wa an jami'i ma yalzumni nafaqatun syar'an dan lillahi ta'ala, atau juga bisa dengan bahasa Indonesia yaitu saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan untuk orang-orang yang saya nafkahi karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian ada juga seseorang yang ingin membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Jika ia sudah memiliki pekerjaan, maka dia berhak untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, yaitu dengan niat saya berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Kemudian ada pemberi zakat. Nah, dalam membayar zakat fitrah itu harus adalah pemberi zakat, yaitu orang yang memberi zakat. Bisa diwakilkan, Bu, bisa contohnya ketika Hanum hendak membayar zakat kepada aulia. Nah, Hanum bisa mewakilkannya kepada orang-orang yang misalnya Hanum jauh dari aulia nih. Nah, Hanum bisa mewakilkannya dengan orang-orang yang terdekat dengan aulia. Nah, kemudian ada penerima zakat. Nah, dalam pembayaran zakat fitrah itu juga harus ada orang sebagai penerima zakat itu. Kemudian ada barang atau makanan pokok. Nah, di dalam pembayaran zakat fitrah pun harus ada barang atau makanan pokok yang hendak kita zakatkan. Nah, selanjutnya itu syarat wajib zakat. Nah, apa itu syarat wajib zakat aulia? Oke, syarat wajib zakat ini adalah syarat yang wajib ataupun hal-hal yang wajib ketika kita berzakat. Nah, yang pertama itu ada Islam. Nah, orang yang hendak berzakat itu haruslah Islam, bukan orang yang non-Islam. Yang kemudian yang kedua, berjumpa dengan Ramadan. Nah, orang yang hendak membayar zakat itu adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan ataupun ia berada di dalam bulan Ramadan itu. Yang kemudian mempunyai kelebihan harta. Nah, orang yang hendak membayar zakat fitrah itu dia mempunyai kelebihan harta. Jika ia tidak mempunyai kelebihan harta, maka dia tidak berhak dalam membayar zakat fitrah. Yang kemudian berupa makanan pokok. Nah, yang menjadi syarat wajib zakat ini juga berupa makanan pokok, yaitu contohnya seperti beras, uang, ataupun yang lainnya. Kemudian kita lanjut waktu membayar zakat fitrah. Nah, anak-anak ibu siapa yang tahu kapan kita membayar zakat fitrah? Di bulan Ramadan. Ya, bagus sekali di bulan Ramadan. Tapi di dalam bulan Ramadan ketika kita hendak membayar zakat fitrah itu ada waktu-waktunya. Nah, apa itu, Bu? Nah, waktunya itu yang pertama adalah sejak awal Ramadan sampai akhir. Jadi selama ditetapkannya bulan Ramadan sampai pada akhir bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua itu waktu yang dianjurkan. Nah, waktu yang dianjurkan ini adalah setelah sholat subuh sebelum sholat id. Kemudian yang ketiga waktu wajib. Waktu wajib ini yaitu ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun hanya sesaat dan sebagian bulan Syawal saja. Jadi waktu membayar zakat fitrah ini waktu wajibnya yaitu ketika seseorang menjumpai bulan Ramadan walaupun hidupnya hanya tinggal sebentar lagi. Selagi ia menjumpai bulan Ramadan itu wajib membayar zakat fitrah. Kemudian waktu makruhnya yaitu membayar zakat setelah sholat Idul Fitri. Kemudian waktu yang haram membayar zakat fitrah. Nah, ini waktu yang haram membayar zakat fitrah itu setelah Idul Fitri, karena kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah itu ketika bulan Ramadan sebelum tibanya hari raya Idul Fitri. Paham, Nak? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ukuran zakat fitrah yang lain.
wajib dibayar. Nah, zakat fitrah yang dikeluarkan itu adalah ukuran kadar 1 syak. Nah, apa itu Bu ukuran kadar 1 syak? Yaitu sekitar 3,5 liter ataupun setara dengan 2,5 kilogram beras. Paham nak? Paham. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan zakat mal. Nah, apa itu Bu zakat mal? Zakat mal secara bahasa mal itu berarti harta. Sedangkan menurut istilah zakat mal ini adalah zakat yang dikeluarkan dikarenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang ataupun lembaga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Paham nak pengertian dari zakat mal ini? Paham Bu. Oke, kita lanjut. Syarat wajib zakat mal. Nah, syarat wajib zakat mal ini yaitu yang pertama ada muslim. Nah, seseorang yang ingin mengeluarkan zakat mal, dia haruslah orang muslim, bukan yang non muslim. Jadi bukan orang yang beragama selain Islam ya nak. Ya, Bu. Kemudian balik. Nah, apa itu balik Hanum? Orang yang sudah dewasa Bu. Ya, betul sekali. Balik ini adalah orang yang sudah dewasa, yang sudah tahu membenarkan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Kemudian berakal. Nah, berakal ini juga orang yang telah dewasa, yang telah tahu membedakan baik dan buruk. Dia telah mengerti apa saja hal yang baik dan apa saja hal yang buruk. Kemudian merdeka. Nah, syarat wajib zakat mal ini yaitu orang yang merdeka. Jadi dia tidak budak, melainkan dia sudah merdeka. Kemudian jenis harta yang dikeluarkan untuk zakat mal ini yaitu seperti emas, perak, uang dan sebagainya. Kemudian syarat wajib zakat mal ini ada juga sudah mencapai nisab. Nah, apabila harta tersebut sudah mencapai nisab, maka ia berhak untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian mencapai hasil setahun kecuali itu pertanian. Nah, jika seorang pendapatannya itu mendapatkan 1 tahun sekali, maka ia wajib membayar zakat mal itu kecuali pertanian, karena kan pertanian itu kan ketika ia telah panen maka ia berhak untuk membayar zakat mal. Kemudian yang terakhir itu harta kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, jadi harta yang dia punya itu melebihi dari kebutuhan pokoknya, maka dia berhak itu termasuk dalam syarat wajib zakat mal. Kemudian paham nggak sampai sini? Paham Bu. Nah, kemudian macam-macam harta yang wajib dizakati. Macam-macam harta yang wajib dizakati itu macam-macam ini termasuk dalam zakat mal. Nah, yaitu ada emas dan perak. Emas ini dia adalah logam mulia yang biasanya itu seperti emas, perak dan sebagainya. Nah, Islam memandang emas dan perak ini sebagai Islam memandang emas dan perak ini sebagai harta yang potensial ataupun harta yang berkembang. Jadi dia wajib untuk dikeluarkan untuk zakat. Nah, untuk emas itu nisabnya 24 gram dan kadar zakatnya itu 2,5%. Nah, untuk perak itu nisabnya 624 gram dan kadar zakatnya itu sama dengan zakat emas yaitu 2,5%. Kemudian ada binatang ternak yaitu seperti unta, sapi, kerbau. Seperti unta, sapi atau kerbau dan juga kambing. Nah, unta ini yaitu nisabnya 5 ekor. Jadi bila seseorang mempunyai unta 5 ekor, maka ia wajib mengeluarkan zakat
emalnya. Kemudian sapi atau kerbau, yaitu sapi atau kerbau ini berkisar sekitar 30 ekor. Jadi jika seseorang telah memiliki sapi atau kerbau itu sekitar 30 ekor, maka ia pun wajib untuk membayar zakat mal ini. Kemudian kambing itu sekitar 40 ekor. Nah, jadi seseorang yang telah mempunyai kambing sekitar 40 ekor, maka ia wajib membayar zakat mal. Kemudian barang temuan ataupun harta terpendam. Nah, barang temuan ini seperti harta karun ataupun peninggalan orang-orang yang terdahulu. Nisabnya yaitu 2,5%. Kemudian barang tambang. Barang tambang ini barang yang terdapat di dalam perut bumi seperti emas, perak, tembaga dan juga yang lainnya, yaitu nisabnya ini 2,5%. Nah, kemudian hasil tanaman yaitu seperti buah-buahan dan biji-bijian. Nah, hasil tanaman atau pertanian itu dengan 3 syarat. Yang pertama yaitu jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Yang kedua berupa makanan pokok. Yang ketiga nisabnya itu mencapai 5. Nah, seperti hasil pertanian. Hasil pertaniannya itu jika sistem pertaniannya itu tidak terdapat biaya di dalamnya, maka itu dibayar dengan 10%. Nah, namun jika terdapat biaya di dalamnya, itu dibayar dengan 5%. Nah, itulah macam-macam harta yang wajib untuk dizakati zakat mal ini. Ngerti, Nak? Ngerti, Bu. Oke, kita lanjut. Hikmah dari zakat ini. Nah, hikmah dari zakat yaitu dapat meningkatkan ekonomi umat. Mengapa demikian, Bu? Karena dengan seseorang berzakat dengan orang yang kebutuhannya tidak memadai, maka itu akan dapat meningkatkan ekonomi orang tersebut. Yang kemudian yang kedua itu dapat mendirikan usaha. Nah, seseorang yang diberi zakat, contohnya seperti fakir tadi, setelah ia menerima zakat, maka ia bisa mendirikan usahanya. Kemudian yang ketiga, membersihkan harta dan jiwa. Nah, seseorang yang berzakat, maka harta yang ia peroleh akan dapat bersih dan jiwanya akan menjadi tenang karena dia telah menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita apa? Jika ada anak-anak yang tidak mengerti, silakan bertanya. Tidak, Bu. Berarti Ibu menganggapnya sudah paham semua ya? Ya, Bu. Jadi inilah pembelajaran kita tentang macam-macam zakat. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini bahwa zakat merupakan suci, bersih, tumbuh dan juga berkembang. Jadi jika seseorang berzakat, maka harta yang ia punya akan dapat tumbuh, suci dan juga berkembang. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.